Halo ayah bunda, gimana nih kabarnya hari ini? Ada nggak di sini ayah bunda yang lagi bingung tentang pembuatan MPASI pada anak? Atau ada nggak ayah bunda yang sekarang anaknya udah mulai mau MPASI tapi masih bingung nih apa aja nih yang harus dipenuhi dari pembuatan MPASI? Yuk kita simak videonya. Sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai program pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, maka MPASI diberikan ketika bayi sudah berusia 6 bulan. Pemberian MPASI sebelum usia 6 bulan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran cerna, risiko terjadinya alergi, asupan ASI bunda berkurang, dan asupan MPASI berkurang. Sesuai rekomendasi dari WHO bahwa syarat pemberian MPASI ada 4, yaitu yang pertama adalah MPASI diberikan tepat waktu, yang kedua MPASI diberikan adekuat, yang ketiga MPASI diberikan secara aman, dan yang keempat MPASI diberikan secara responsif atau responsive feeding. Kesiapan bayi menerima MPASI dapat dilihat dari tegaknya leher bayi sudah bisa duduk tanpa bantuan, dan bayi merasa tertarik dengan makanan ketika ayah dan bunda makan. Pemberian MPASI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi pada bayi. Selain itu juga pemberian MPASI berguna untuk memperkenalkan rasa, tekstur, aroma pada bayi, serta melatih gerak motorik pada bayi ketika dia mengunyah atau menelan. Zat gizi yang harus dipenuhi dalam pembuatan MPASI adalah zat gizi makro dan zat gizi mikro. Pemenuhan zat gizi makro dipenuhi dari sumber karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat sendiri bisa dipenuhi dari sumber makanan pokok seperti nasi, atau tepung-tepungan, umbi-umbian, atau gandum-ganduman. Itu bisa dipenuhi sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua adalah protein. Protein sendiri terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani sendiri bisa dipenuhi dari daging-dagingan seperti daging sapi, ayam, ikan, telur puyuh, atau makanan laut lainnya. Kalau untuk protein nabati bisa dipenuhi dari kacang-kacangan, tahu, atau tempe. Nah, untuk sumber lemak ini bisa dipenuhi dari minyak. Minyak ini salah satunya bisa didapatkan dengan mudah, yaitu dengan pemberian minyak goreng atau minyak kelapa sawit yang ibu-ibu atau bapak-bapak punya. Bisa juga dengan pemberian minyak zaitun atau pemberian santan, itu juga merupakan sumber lemak. Nah, zat gizi mikro juga gak kalah pentingnya nih. Apa sih contohnya zat gizi mikro untuk pembuatan MPASI? Salah satu yang harus dipenuhi adalah zat besi. Zat besi ini sangat berperan penting untuk perkembangan otak bayi. Kekurangan zat besi pada saat pemberian MPASI dapat menurunkan angka kecerdasan atau angka IQ sebesar 5 poin. Selain itu, yang harus dipenuhi adalah pemberian vitamin A, vitamin D, vitamin C, kalsium, dan zinc. Zat besi dapat dipenuhi dari daging-dagingan seperti daging merah, hati ayam, susu, atau produk olahannya seperti keju. Nah, untuk vitamin dan mineral lainnya bisa dipenuhi dari sayuran dan buah-buahan. Vitamin A berfungsi membantu penglihatan dan nutrisi untuk rambut dan kulit. Vitamin B berfungsi untuk perkembangan sel syaraf. Vitamin C berfungsi untuk membantu penyerapan zat besi dan menjaga agar daya tahan tubuh kuat. Kalsium diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi, serta zinc untuk membantu pertumbuhannya. Nah, sebenarnya buah-buahan boleh diberikan untuk anak yang baru memulai MPASI, tapi jumlahnya harus dibatasi, hanya sebagai perkenalan saja. Kenapa sih harus dibatasi? Karena buah dan sayuran cenderung mengandung serat yang tinggi, sehingga menghambat proses penyerapan zat gizi lainnya. Pemberian gula, garam, dan MSG boleh diberikan ketika nafsu makan bayi terlihat sudah mulai menurun. Nah, tapi tetap ada batasannya. Berapa sih batasannya? Untuk pemberian gula boleh diberikan sebanyak 1 sendok teh untuk 3 kali makan dalam 1 hari. Untuk pemberian garam dapat diberikan seujung sendok teh atau hanya sedikit saja. Nah, untuk pemberian MSG sendiri boleh diberikan sekitar setengah sendok teh per hari. Nah, untuk jadwal pemberian MPASI ini tergantung dari daya terima bayi bunda. Kalau misalnya
pertama boleh diberikan sebanyak 2 kali pagi dan sore, dan siangnya boleh diberikan snack. Untuk contoh menunya dapat diberikan sebanyak 200 kalori sesuai dengan kebutuhan MPASI bayi berusia 6 bulan. Apa aja sih yang bisa diberikan? Untuk nasi atau karbohidratnya sendiri bisa diberikan sebanyak setengah penukar. Kalau misalnya nasi bisa diberikan sebanyak 50 gram. Nah, untuk protein hewani bisa diberikan 1 penukar, atau kalau misalnya Bunda mau memberikan ikan bisa diberikan sebanyak 1 potong atau sekitar 40 gram. Kalau misalnya hati ayam segimana? Hati ayam bisa diberikan 1 buah atau sebanyak 35 gram. Nah, kalau misalnya untuk protein nabati seperti tahu atau tempe bisa diberikan setengah penukar. Untuk tahu bisa diberikan sebanyak 55 gram. Nah, untuk pemberian lemak sendiri bisa diberikan sebanyak setengah sendok teh. Lemak ini bisa Bunda tambahkan berupa minyak kelapa sawit, minyak zaitun, atau keju, dan santan cair. Nah, untuk penambahan sayur sendiri bisa ditambahkan dalam jumlah yang sedikit sebagai perkenalan untuk pengenalan buah dan sayur.